Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa syakhkhara syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dzalika bi annallaha wal haqq wa annama yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan tilawat Al-Quran tadi mengawali acara kita pagi hari ini, insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini ada dua agenda ya. Pertama adalah materi sebagaimana biasa, lanjutan dari yang kemarin. Kedua adalah latihan dari materi yang sebelumnya. Nah, jadi nanti diusahakan memang seperti itu ya. Jadi ada pemberian materi, seminggu kemudian ada latihan supaya fresh kita dalam mengisinya, mengingatnya, dan ini akan lebih mudah daripada mungkin nanti ditumpuk ya. Nah, baru setelah itu nanti ada akumulasi ya, ada akumulasi evaluasi. Nanti kita sampai jam 9, dan jam 9 nanti kita latihan pakai aplikasi Kahoot ya. Insya Allah kemarin sudah bisa semua ya. Coba saya cek satu-satu ya, yang kemarin tidak ini, sudah bisa mengikuti untuk Kahoot-nya? Sudah Ustaz. Oh ya, Bu Rahma, udah bisa Bu Rahma? Udah, ini sih udah masuk Pak Ustadz, cuman itu gimana maksudnya kalau misalkan pakai nama, apa emang nggak usah login apa gimana Pak Ustadz? Nanti kan ada pin ya, pin game ya, itu dimasukin. Nah, nanti ada nama yang bisa kita edit ya, sesuai dengan nama kita di situ. Oh iya. Ya, siap. Makasih Pak Ustadz. Aul gimana, Aul? Belum Pak Ustadz. Belum apa nih? Belum bisa. Belum bisa download atau belum bisa apa? Udah bisa di-download Pak, tapi belum bisa login. Nanti tinggal itu aja, apa namanya, itu kan nanti ada yang satu lagi belum masuk ini ya. Siap. Yang lain kemarin login apa langsung ke itu, ke pin game? Kemarin pin game masuk. Tidak harus login kan ya? Tidak harus ke pin game. Pin game aja langsung ya. Jadi nanti setelah dibuka, nanti kita akan kasih pinnya, dan nanti insya Allah bisa masuk itu ya. Coba. Baik, pada sesi yang pertama kita masuk ke materi ya. Saya akan coba itu dulu, share dulu materinya.
Sudah terlihat materinya? Sudah Pak Ustadz. Sudah jelas. Kalau disatuin. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita masih melanjutkan pada pagi hari ini pengantar makharijul huruf yang merupakan rangkaian daripada bab dari rincian materi-materi tajwid yang akan kita pelajari dengan tahapan-tahapan diantaranya yang pertama adalah pengenalan makharijul huruf. Nah kemarin pada pekan kemarin telah dijelaskan tentang pengertian daripada tartil. Nah pada pagi hari ini akan lebih kita rinci lagi atau lebih jelaskan lagi apa itu pengertian tartil. Nah jadi menurut Imam Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah at-tajwid atau huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul uquf. Nah, ini ada tepo ya. Harusnya tajwidul huruf ya. Nanti kita perbaiki. Di sini tajwidul wuf ya. Nanti kita perbaiki karena mungkin tadi ngeditnya belum selesai ya, belum kelar. Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul uquf. Jadi yang dimaksud dengan tartil menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah atau bacaan yang berwaqaf. Nah, sehingga tajwidul huruf atau tahsinul huruf, yakni memperbaiki huruf, yakni yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah, itu tuh sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya ketika kita ingin belajar tentang cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Ini sebuah kemestian. Nah, sehingga di antara urgensi mempelajari tajwidul huruf disebutkan di sini, menurut Imam Al-Jazari dalam muqaddimahnya adalah agar ya, lidah atau lisan kita mampu melafazkan setiap huruf dengan bahasa yang paling fasih. Ya. Nah, tentu yang paling fasih ini jangan sampai kemudian kita berlebihan ya, tanpa mengurangi hak dan mustahak. Ya, kemarin sudah dibahas apa itu hak huruf dan apa itu mustahak huruf. Nah, ini sepintas pengertian atau penegasan daripada pengertian tartil kemarin ya. Jadi dua rumusan, yakni tajwidul huruf dan mengetahui cara berwaqaf atau kaidah berwaqaf. Adapun pengertian tajwidul huruf kemarin juga sudah dibahas. Nah, sekarang diperluas lagi bahwa yang dimaksud urgensi daripada mempelajari tajwidul huruf adalah sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitab Manzumah Jazariyah ya. Agar lisan kita mampu melafazkan setiap huruf dengan bahasa yang paling fasih tanpa berlebihan, tanpa mengurangi hak dan mustahaknya. Dengan kata lain, ya, melatih agar lisan mampu secara otomatis mengucapkan setiap lafaz yang dikehendaki. Jadi intinya ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka faktor untuk bagaimana kita berlatih secara kontinu, ya, insya Allah ini akan menuju kepada sebuah kefasihan kita dalam melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, sehingga beliau mempunyai sebuah patokan, ya, atau mempunyai sebuah gambaran yang harus kemudian kita praktekkan dengan baik. Di antara hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan sebagaimana ungkapan beliau adalah idwajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Itu bukan bi afdha ya, bi afsahil ya. Nanti kita perbaiki lagi sebelum kita share ya. Jadi wajib bagi kita ya atau mereka para qurra, yakni orang-orang yang kemudian ingin membaca Al-Quran untuk kemudian memperhatikan, ya, muhattam untuk mereka memperhatikan. Qabla syuru'i awalan ayya'lamu, sebelum mereka memulai membaca Al-Quran. Jadi siapapun yang kemudian ingin membaca Al-Quran harap memperhatikan kaidah ini, ya, atau harap memperhatikan penjelasan atau ta'limat ini.
Apa itu? Makharijul hurufi was sifat, hendaklah dia mempelajari ya ayya'lamu makharijul hurufi was sifat, yakni makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita pelajari sesuai dengan apa yang kemarin disebutkan dalam rincian adalah makhraj dan sifat huruf ya. Tujuannya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mampu mengucapkan ya bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an itu dengan fasih ya. Nah, tentu ini sebuah materi yang akan kita lalui nanti dengan penuh perhatian, dengan penuh kesabaran, dan harus ditempuh dengan memperbanyak latihan. Nah, tentang bab makharijul huruf insya Allah kita akan pelajari nanti. Tetapi hari ini kita mengetahui bahwa di antara fondasi untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya, atau sesuai dengan ketartilan itu sendiri, di antara hal yang pertama yang kemudian harus kita ketahui dan praktekkan dengan benar adalah bab tentang makhraj dan sifat atau makharijul huruf wasifatuha. Nah, di sini dijelaskan apa itu makharijul huruf ya. Ada yang menyebutkan makhraj, ada yang menyebutkan makharij ya. Nah, di sini kita akan ketahui bahwa yang dimaksud dengan makhraj artinya tempat keluar. Tetapi kalau yang dimaksud dengan makharij artinya tempat-tempat keluar. Maksudnya bagaimana? Kalau makhraj itu untuk menunjukkan satu huruf, tapi kalau makharij itu untuk menunjukkan banyak huruf ya, atau di sini disebutkan dengan istilah jamak ya. Jamak. Jadi kalau makhraj artinya tempat keluar, tapi kalau makharij artinya tempat-tempat keluar atau tempat banyak huruf yang keluar ya. Adapun al-huruf ya. Ini yang berubah ya. Gerak sendiri. Adapun al-huruf jamak daripada al-harf yang artinya ujung sesuatu ya. Secara istilah ada yang dimaksud dengan huruf adalah suara ya. Suara yang keluar dari tempat keluar muhaqqaq ya. Bagi yang baru mendengar istilah ini ya, mohon untuk diingat, yakni suara yang keluar dari tempat keluar muhaqqaq. Apa itu muhaqqaq ya? Jadi makhraj yang keluar dari tempat yang tentu ya, yang pasti ya. Atau suara yang keluar dari tempat keluar atau makhraj yang disebut dengan muqaddar ya. Nah, jadi makhraj itu tempat keluarnya ada yang dari tempat keluar yang tentu, ini diistilahkan dengan muhaqqaq. Ada tempat keluar yang tidak tentu, ini yang kemudian diistilahkan dengan muqaddar ya. Nah, jadi ini jangan sampai lupa ya, istilah muhaqqaq dan muqaddar. Jadi muhaqqaq itu artinya pasti atau tentu, sedangkan muqaddar itu tidak tentu. Ya. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih rinci ya tentang muhaqqaq dan muqaddar ini. Sehingga secara istilah makharijul huruf adalah ya mahallu khurujil harfi ya. Yakni tempat keluarnya huruf ya. Wa tamyizihi haitsu yanqati'us saut ya. Dan letaknya adalah pada saat berakhirnya suara. Ya. Indahu fayatamayyazu an ghairihi ya. Ya, kita ulangi lagi. Tempat keluarnya huruf dan letaknya adalah pada saat berakhirnya suara yang disukunkan padanya. Ya. Fayatamayyazu an ghairihi, yang bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini bisa kita sedikit simpulkan ya, sesuai dengan pengertian daripada makharijul huruf. Jadi tempat keluar
berakhirnya huruf, ya, dan letaknya adalah pada saat berakhirnya suara disukunkan padanya. Nah, jadi akan terdengar lebih jelas itu ketika huruf-huruf itu disukunkan dan kemudian kita membacanya itu, ya, atau kita mempraktekannya itu pada akhir sukun itu. Ya. Misalkan ketika kita mengucapkan huruf hamzah sukun, misalkan ba, ya. Nah, ketika akhir daripada sukun itu akan mudah terdeteksi suara itu dari mana. Misalkan ta'at, ya, at, ya. Nah, sehingga ada perbedaan antara berakhirnya huruf hamzah ketika sukun dengan huruf ta ketika sukun. Ya. Ini sedikit gambaran tentang makharijul huruf secara istilah. Ya. Jadi sekali lagi tempat keluarnya huruf dan letaknya adalah pada saat berakhirnya suara yang disukunkan, yang bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Dan pengertian tadi adalah pengertian daripada makhraj yang disebut dengan muhaqqaq, ya. Makhraj yang disebut dengan apa? Muhaqqaq, yakni makhraj yang ketika kita mengeluarkannya dari tempat yang pasti dan mudah kemudian kita menyebutkan makhraj ini dari arah mana atau makhraj ini kemudian keluar dari makhraj mana, itu maksudnya. Sehingga di sini disebutkan bahwa makhraj muhaqqaq adalah makhraj yang berhubungan erat dengan tempat tertentu. Baik itu al-halaq, tenggorokan, lisan atau dua bibir. Nah, di sini lebih jelas lagi. Sehingga kalau selama ini kita kenal istilah al-halaq yang artinya tenggorokan, lisan, ya, atau asyafatan, asyafatain, maka itulah kelompok nama-nama makhraj yang dikelompokkan kepada makhraj muhaqqaq. Di mana makhraj ini adalah makhraj yang jelas tempatnya, jelas tempat keluarnya, maka disebut dengan muhaqqaq, ya. Jadi makhraj yang kemudian pasti. Mungkin di antara kita sudah ada yang belajar di mana letaknya makhraj huruf hamzah, huruf ha, ain, ha, ghain, kha, yakni pada tenggorokan. Dan masing-masing tenggorokan itu mempunyai wilayahnya, ada yang pangkal, ada yang tengah tenggorokan, ada yang ujung tenggorokan. Nah, karena kita mengetahui letak-letaknya itu, maka disebut dengan muhaqqaq, yakni sudah tentu, sudah pasti tempatnya. Sama juga dengan lisan, ya, dengan titik-titik yang kemudian sudah kita ketahui, ada yang ujung lisan atau ujung lidah, ada yang tengah lidah, ada yang sisi lidah, ya. Demikian juga dengan dua bibir. Artinya ketika sudah ada alamatnya, maka itulah yang dimaksud dengan makhraj kelompok muhaqqaq. Ya. Adapun yang dimaksud dengan muqaddar di sini disebutkan makhraj yang sumber suaranya tidak terdeteksi, ya. Tidak terdeteksi pada titik tertentu. Jadi kebalikan daripada muhaqqaq. Atau disebutkan di sini dia tidak ada kaitannya dengan tempat tertentu, tidak ada hubungannya dengan tempat tertentu, ya. Tidak dengan al-halaq, tidak dengan alisan, tidak dengan asyafatan, ya. Nah, jadi intinya si muqaddar ini atau kelompok makhraj muqaddar ini adalah kebalikan daripada muhaqqaq tadi. Jadi tidak tentu tempatnya. Nah, lalu seperti apa makhraj muqaddar ini? Nah, nanti kita akan pelajari, ya, bahwa makhraj muqaddar ini adalah kaitannya dengan huruf-huruf yang dikeluarkan dari huruf mad, ya, yakni alif maddiyah, ya, ya maddiyah, waw maddiyah, di mana huruf-huruf ini fungsinya sebagaimana sebagian mungkin kita sudah belajar tentang kaidah bacaan panjang, yakni untuk memanjangkan bacaan atau ketika digandengkan dengan huruf selain yang tadi disebutkan, ya, maka menjadi panjang, ya. Misalkan ketika alif sebelumnya fathah, ya, ada yang menggandengnya huruf ba, maka dibacanya dengan panjang, ba, bi. Ketika iya sukun, bu. Nah, ketika waw sukun seperti itu. Maka suara yang kemudian tadi keluar dengan bacaan panjang tadi, itulah makhraj
yang masuk dalam kelompok muqaddar, ya. Dan nanti kita ketahui bahwa muqaddar ini hanyalah dimiliki satu-satunya oleh makhraj yang berasal daripada al-jauf, ya. Dengan kata lain, makhraj al-jauf adalah makhraj yang kemudian masuk kepada kelompok muqaddar. Sehingga selainnya, yakni al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khaysum, maka makhraj tersebut masuk pada kelompok muhaqqaq, ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Nah, jadi sebetulnya pengantar, ya, tapi nanti lebih lanjutnya itu dibahas, ya, pada bab tentang makharijul huruf. Kemudian para kawan sekalian, berkaitan dengan makharijul huruf, ya, ini ternyata hal yang sangat fundamental, ya, yang menjadi sebuah cara baca yang darinya kita patut untuk mencontoh, ya. Tentu beliau adalah kekasih Allah, ya, yakni Rasulullah SAW yang langsung bermusafahah, ya, bertalaki dengan malaikat Jibril alaihissalam, ya. Jadi ketika Jibril membaca Al-Quran kemudian Rasulullah mengikutinya, maka darinya sudah terkandung, walaupun belum ada disiplin ilmu tajwid, yakni kaidah-kaidah tajwid, termasuk di dalamnya adalah bagaimana setiap huruf-hurufnya keluar dengan makhraj dan sifat yang benar, ya. Nah, sehingga bacaan Rasulullah SAW ini adalah bacaan yang luar biasa fasihnya. Dan pada kesempatan yang lain, ya, salah satu istrinya yang bernama Ummu Salamah mendengarkan, ya, bagaimana bacaan Rasulullah ini, sehingga beliau kemudian memberikan sebuah pernyataan, annaha na'atat qira'at Rasul mufassaratan harfan, ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya atau bahasa sungguhnya dia telah mensifati atau menyifati bacaan Rasulullah, itu tepo, ya, nanti kita perbaiki, mufassaratan harfan, yaitu membacanya dengan memperjelas huruf demi huruf, ya. Jadi tidak dengan bacaan-bacaan sebagaimana mungkin layaknya kita pada umumnya ketika sedang malas, gitu, ya. Maka Rasulullah SAW disifati oleh orang terdekatnya yang bernama Sayyidatuna Ummu Salamah bahwa bacaannya itu demikian jelas, ya, demikian mempunyai sebuah kualitas, ya, bacaan dengan setiap hurufnya keluar dari tajwid yang benar. Nah, disinilah urgensi kenapa kemudian kita harus belajar makharijul huruf, ya. Di antara salah satunya adalah mencontoh sebagaimana Rasulullah SAW membacanya, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya, yang diikuti oleh para tabi'in, ya, tabi'in, kemudian ulama-ulama terdahulu sampai ulama-ulama masa kini, yang kesemuanya tentu, ya, bersanad atau menyambung kepada bacaan Rasulullah SAW, dan kita berikhtiar, ya, kita mencoba untuk kemudian sesuai dengan kapasitas kita yang hidup pada akhir zaman ini untuk bagaimana mempelajari Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan kemudian diwariskan oleh generasi-generasi setelahnya hingga kita hari ini. Nah, adapun cara mengetahui makhraj huruf hijaiyah adalah dengan mensukunkan huruf yang akan dicari makhrajnya, lalu diletakkan hamzah pada hamzah fathah di depannya, ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan juga. Baik, sampai di sini mudah-mudahan, ya, bisa dipahami, ya. Kita lanjutkan kepada jumlah makharijul huruf, ya. Nah, tadi pengantar sudah kita selesaikan dengan diakhiri pada sebuah keterangan tentang bagaimana Sayyidatuna Ummu Salamah mensifati bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada berapa jumlah makharijul huruf, ya? Nah, jumlah makharijul huruf itu dibagi menjadi dua bagian, ya. Pertama ada yang secara khusus, ya. Kedua yang secara umum.
apa yang sedikit tadi kita telah bahas ya terkait dengan sebuah nama al-jauf, kemudian al-halq, kemudian al-lisan, syafatan, al-khaysum, ya. Itu adalah jumlah makharijul huruf dari sisi keumuman, ya. Di mana jumlahnya ada 5. Yakni al-jauf yang artinya tenggorokan, yang artinya maaf. Al-jauf yang artinya rongga mulut, ya. Nanti detailnya kita bahas lagi. Kemudian al-halq yang artinya tenggorokan, kemudian asyafatan atau asyafatain yang artinya 2 bibir, ya. Kemudian al-khaysum, ya, yang artinya rongga hidung. Nah, itu adalah bagian daripada makharijul huruf secara umum, ya. Adapun yang akan kita ketahui hari ini sesuai dengan apa yang ada di slide ini adalah di antaranya makharijul huruf secara khusus, ya, secara khusus. Dan nanti digabung, ya, digabung antara yang umum dengan yang khusus, di mana jumlahnya itu nanti akan genap, ya. Dan di mana saja masing-masing jumlah itu ada, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Para ulama tajwid dan ahli bahasa berbeda pendapat mengenai berapa jumlah tempat keluarnya huruf. Nah, yang dimaksud dengan jumlah tempat keluarnya huruf di sini adalah jumlah tempat keluar huruf secara khusus, ya. Secara khusus. Siapa saja mereka para ulama ahlul Quran yang berbeda pendapat terkait dengan jumlah makharijul huruf secara khusus, ya. Yang pertama adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Syekh Ibnul Jazari, ya. Jadi yang pertama ini adalah 2 ulama Quran yang harus kita kenali dan beliau adalah populer, ya, bagi para pencinta Al-Quran dan ilmu tajwid. Nah, beliau berdua mengatakan bahwa tempat keluarnya huruf yang khusus itu ada 17. Ya. Dan ini sekaligus merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama dan hingga saat ini. Ya. Dalam bait matannya yang sangat populer disebutkan makharijul hurufi 17 alladzi yakhtaruhu man ikhtabar, ya. Bahwa makharijul huruf itu berjumlah 17 berdasarkan pendapat yang dipilih oleh ulama ahli qiraat, ya. Nah, di sini kebetulan dirinci, ya, bersamaan dengan nama-nama makharijul huruf secara umum. Pertama itu al-jauf, ya. Al-jauf ini jumlahnya 1 makhraj yang secara khusus tadi. Ini fontnya seperti angka huruf I, ya. Itu angka 1 sebetulnya. Kemudian al-halq 3, ya. Al-halq 3. Kemudian al-lisan 10, ya. Al-lisan 10 dan asyafatan 2, dan yang terakhir al-khaysum 1, ya. Nanti rinciannya tentu kita akan lebih jelas lagi, ya, kita pelajari. Dijumlahkan berapa itu? 17, ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 10 14, 14 tambah 2 asyafatan 16 dan al-khaysum 1 17. Nah, jadi sementara kita ketahui rinciannya, ya. Al-jauf 1 makhraj, al-halq 3 makhraj, al-lisan 10 makhraj, asyafatan atau asyafatain 2 makhraj, dan al-khaysum 1 makhraj, ya. Jadi yang secara umum itu nama-nama yang 5, ya. Yang secara khusus yang 17 itu masing-masing jumlahnya ada pada bagian daripada makhraj secara umum, ya. Yang rinciannya tadi disebutkan, yakni al-jauf 1 makhraj, al-halq 3 makhraj,
alisan 10 makhraj, asyafatan 2 makhraj, dan al-khaysum 1 makhraj. Nah, ini menurut pendapat siapa? Imam Khalil atau Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi dan Ibnu Jazari. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, sini ya, di bawah ya, itu Imam Syibawayh. Ya. Nah, yang pernah dengar nama ini ya, ini sangat populer. Dan Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 16. Ya. Jadi ini berbeda dengan yang pertama, ya berbeda tipis ya. Kalau yang pertama Imam siapa tadi? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi dan Ibnu Jazari itu ada 17. Maka yang kedua Imam Syibawayh dan Asy-Syatibi ini mengatakan bahwa makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf itu ada 16. Apa yang tidak sama di sini? Yakni beliau berdua itu menghilangkan makhraj al-jawf. Jadi kata beliau berdua bahwa makhraj al-jawf itu ya tidak masuk kepada makhraj ya. Jadi al-jawf itu tidak masuk kepada makhraj. Ya, tentu dengan segala argumentasinya ya. Dengan segala argumentasinya, dan ini juga ijtihad ya, pendapat yang kemudian patut kemudian kita hargai ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah Ibnu Ziyad Al-Farra, Al-Jarumi, dan Ibnu Kaisan ya. Jadi ada 3 ulama ini. Beliau mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu ada 14 tempat ya. Jadi semakin sedikit saja ini ya, 14 tempat. Dengan menghilangkan al-jaub sudah tentu tadi ya, dan al-lisan ya, al-lisan. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu ada 14. Ini juga adalah pendapat yang perlu kita ketahui dan patut kita hargai ya. Dan yang keempat ya, ini pendapat yang disebutkan pendapat paling lemah ya. Dan tidak diketahui ya siapa yang berpendapat ini. Nah, pendapat ini mengatakan bahwa setiap huruf itu ya, itu ada makhrajnya masing-masing. Sehingga huruf hijaiyah yang 29 ya, menurut pendapat yang kuat konon seperti itu, maka huruf yang 29 ini masing-masing hurufnya mempunyai makhraj ya. Jadi kata pendapat ini makharijul huruf itu ada, atau tempat keluarnya huruf itu ada 29 sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah ya. Nah, jadi itulah ya pembahasan kita terkait dengan pengantar makharijul huruf dan jumlah makharijul huruf, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bab makharijul huruf ya. Baik, untuk materi kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan latihan ya, via apa tadi, kahot ya. Nanti setelah kita tutup ya, kita akan latihan. Saya akan share di grup tentang apa namanya, pin ya, pin game-nya. Nanti semuanya bisa masuk di sana. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ditanyakan, ini juga akan menjadi latihan nanti pada pertemuan yang akan datang ya, lewat kahut lagi. Jadi seperti itu ya. Dan perlu diketahui di kahut ini, walaupun jawabannya benar semua ya, tapi yang membedakan nanti kecepatan ya, kecepatan dalam menjawab. Ya. Jadi setiap peserta nanti akan terekam kecepatan dalam menjawabnya itu, dan itu yang kemudian akan menjadi ranking ya. Apabila jawabnya benar dan cepat, dia akan di ranking pertama. Oleh karena itu namanya nama asli ya, nanti dieditnya ya, atau nama yang sudah kita maklum bersama. Adapun kalau salah ya, tentu kesempatan untuk di peringkat pertamanya menjadi hilang gitu ya. Tapi tidak masalah ya, namanya juga latihan ya. Dan latihan ini fun-fun saja ya. Karena kita pakai aplikasi yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan di sini, yang hadir berapa nih? 9 ya. Oh, 8. Berarti 1 orang yang tidak hadir ya.
Baik, untuk kahut udah siap semua? Pak Selamat, sudah siap? Ya. Sudah, Pak. Baik, kalau siap kita tutup ini ya, karena HP kita kan cuma satu kayaknya ya. Nah, sehingga nanti latihan di sana jadi masa lihat HP juga, lihat YouTube juga. Walaupun bisa-bisa aja sebetulnya ya. Gimana, ditutup aja ya, nanti kita lihat untuk klasifikasi isiannya di HP masing-masing. Demikian yang dapat kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan tetap semangat, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.